Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur walaupun saya masih sakit masih bisa mengisi pengajian ke tempat ini. Sakit jangan halangan untuk tidak berbuat ya, kecuali mati. Tema hari ini kita bagaimana kriteria memilih pemimpin dalam Islam. Karena tanggal berapa Pilpres? Memangnya 2 hari? 2 hari? Tanggal 14 kita milih pemimpin, jari kita menentukan masa depan ini. Yang kita butuhkan pemimpin yang jujur, sportif, membangun. Ada jujur tapi nggak bangun, dia tidur dia. Kita nggak butuh pemimpin seperti itu. Dia membangun tapi korupsi juga nggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan jujur tapi membangun. Karena saya lihat Indonesia ini negara paling potensi menjadi negara maju jika pemimpinnya berkualitas. Karena saya keliling dunia. Eropa itu Pak, sumber daya alam nyaris tidak ada loh. Tapi maju, berkembang, modern, canggih. Kenapa? SDM. Kalau bahasa Inggrisnya Human Resources Development. You know? Human Resources Development. Pengembangan sumber daya manusianya bagus. Kita enggak, kita lemah. Formalistik kita lemah. Formalitas SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sarjana tapi nggak bisa apa-apa. Sekarang banyak itu. Karena saya ngajar di kampus, sarjana nggak bisa apa-apa. Berarti salah dosen ya? Bukan, salah orang tuanya. Karena kalau dosen ini kan cuma 30%, 70% kan di rumah. Jangan salahkan saya, bikin emosi aja sejak awal. Masya Allah. Ya. Pertama, dasar-dasar kepemimpinan. Yang pertama kita lihat dulu dasar pemimpin apa, kedua nanti karakteristik seorang pemimpin yang Islami. 1, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Pemimpin di sini tolong ditafsirkan dari level terendah sampai tertinggi. Ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Sekali kita menjatuhkan pilihan kepada orang kafir, dosa besar, haram hukumnya. Ya, harus mendahulukan saudara kita seiman. Jadi jangan karena sentimen dia nggak suka sama kita nggak pilih dia, lebih milih orang kafir. Ada seperti itu. Daerah mayoritas Muslim, tapi pemimpinnya kafir. Alasannya apa? Dia baik Pak. Dia mendirikan masjid. Dia mendirikan masjid satu memang si kafir ini, tapi gereja 17. Seperti dulu ya, di Medan itu ada seorang muslim mengkampanyekan agar wali kotanya Kristen. Alasannya kalau dia nanti terpilih Pak Wali Kota, dia akan bangun masjid. Saya bilang bangun masjid cuma satu, bangun gereja 17 dia. Kita nggak butuh itu. Ustaz, memilih pemimpin perempuan juga katanya nggak boleh. Iya, termasuk pemimpin perempuan. Mendingan milih saya. Tapi mencalonkan saya tidak ada. Ya, nggak boleh Pak. Karena pemimpin itu laki-laki. Rizal. Kita. Makanya kalau ada laki-laki diatur istrinya, udah pakai rok aja, rok sepan. Gak usah pakai celana panjang. Laki-laki soleha. Ya, laki-laki soleha itu. Ya. Kalau ada, mungkin di sini ada saya yakin itu. Di bawah perintah istri. Minta uang rokok aja sama istri. Ma minta uang rokok dong. Minta uang minyak, bensin mah di depan tamu lo ngomong kayak gitu. Beliau barangkali enggak. Jangan mau ojo kelem. Kita itu pemimpin di rumah tangga, kita ngatur anak istri, bukan istri ngatur kita. Ya, antum udah nikah? Belum ya? Cari istri biar kaya raya tapi soleh. Jangan mau antum diatur istri. Kasih tahu kepala rumah tangga saya. Oh mau saya ngatur, keluar dari rumah ini.
Jangan mau diatur istri, karena kita mengatur. Antum udah nikah juga? Berapa istri? 1. Anak? Udah. Antum jangan mau diatur. Ikut ngaji nggak istri ini sini? Kenapa nggak dibawa? Justru ikut bayi, ikut ngaji bagus. Daripada tua baru ngaji. Kalau saya dari kecil sama istri ngaji itu, Pak, bawa ke masjid. Jangan ke mall bawa anak bawa istri, ngaji sendiri. Dibalik logikanya, ngaji bawa anak bawa istri ke mall sendiri supaya hemat. Iya, Pak. Ini. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Saya kalau ke mall sendiri, Pak. Tapi kalau ngaji bawa anak, ini anak saya nih. Pas liburan, saya bawa ngaji. Biasakan bawa anak istri ke masjid, bukan ke mall. Biasanya di Padang Mahsyar ditanya, kemana dibawa dulu sama orang tuamu? Ke masjid atau ke mall? Istri ditanya, kemana dibawa suamimu? Ke mall atau ke masjid? Sampai hari ini, Pak, belum pernah saya jalan-jalan ke mall sama anak istri. Tanya ini, masih hidup. Pernah ayah bawa ke mall kalian? Gak pernah kan? Iya, Pak. Karena saya bilang mall itu nggak usah diperkenalkan, mereka kenal sendiri, alamiah. Yang kita perkenalkan masjid, pengajian orang soleh, ulama. Dekatkan anak kepada ulama, akrabkan dengan orang soleh, bersahabat dengan orang taat. Itu yang benar. Ini enggak, anak-anak di mana sekarang ini? Kenapa nggak bawa anak ke masjid? Istri bapak di mana sekarang? Cuma 3 orang di belakang wanita itu. Selebihnya jin. Iya. Dari dulu kan saya tegur, bawa istri ke masjid, Pak. Tapi jangan sendiri, bawa. Pulangnya sama, berangkatnya sama. Jadi dengar ceramah itu satu bahasa. Kalau bapak menyampaikan belum tentu dia dengar. Baik. Dasar-dasar kepemimpinan, 1, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Pastikan itu. Siapapun antum, dimanapun antum, kapanpun antum hidup. 4/144, catat dulu. Surah 4/144, 328, 551. Supaya kita tegas mengambil saudara kita seiman. Wabil khusus orang-orang taat dan soleh. 4/144, surat 328, 551. 4144, langsung baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Coba lihat, kalau kamu angkat mereka jadi pemimpin, aku hukum kamu. Negeri makmur, rakyat susah. Lihat Indonesia, laut kita terluas di dunia, tapi ikan kita mahal. Hutan kita terluas di dunia, saya keliling dunia. Tapi lihat, polusi udara kita tinggi. Tanah kita tersubur di dunia, beras kita mahal. Antum pernah ke luar negeri? Malaysia, ya, Brunei, itu harga beras dikontrol pemerintah loh. Jadi harga terjangkau. Indonesia coba lihat sekarang beras sekarang. 9 bahan pokok sudah mahal. Beras sudah berapa seliter sekarang? Tiap hari naik beras, Pak. Berapa, Pak, sekarang? 17 ya. Saya kadang menangis, Pak. Gimana saudara kita di desa-desa yang tidak punya sawah itu? Makan pakai apa mereka, Pak? Mata pencarian tidak ada, mereka buruh tani, bukan pemilik tanah. Negeri kita subur tapi susah. Akibat apa? Manajemen Islam tidak kita terapkan. Pemimpin dipilih lihat jawara kafir. Islam tidak mengenal pilpres langsung. Yang ada apa? Penunjukan oleh siapa? Ulama. Islam tidak mengenal pilpres langsung. Itu teori kafir. Otomatis yang menang yang mayoritas. Yang mayoritas itu yang punya uang. Yang punya itu orang kafir. Yang terpilih orang muslim sekuler atau kafir. Teori politiknya kan begitu. Kalau enggak orang Islam sekuler, orang kafir terpilih. Karena enggak mungkin orang taat dipilih orang. Karena dia disiplin, tegas. Orang enggak mau pemimpin Indonesia ini tegas. Terus 328. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.
melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Coba Allah, Masya Allah, tidak memperoleh apa-apa. Artinya tidak diberkahi, tidak dirahmati. Pak, tapi banyak orang kaya, tapi nggak berkah. Mana contohnya? Mengeluh. Rumah besar tapi susah tidur. Makanan enak tapi nggak ada selera. Uang banyak tapi sakit terus. Enak nggak hidup seperti itu? Enak. Itu kan karena bagi. Nggak ada kan nikmatnya. Mendingan kaya raya tapi sehat daripada miskin sakit. Udah miskin sakit lagi. Masake sangsaro badan kece orang awak. Jelas ya? Masih ada ayatnya? Terus. Niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan disiksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan di dunia ini detik per detik, sejak balik sampai ruh sempurna dari tubuh akan diminta pertanggungjawaban. Rekaman kita lengkap nanti ini. Saya ngisi 30 tahun nanti sini. 30 tahun rekaman saya ada di sini. Siapa yang nyender, siapa yang ngantuk, kelihatan besok dia di akhirat ini. Ya. Jakarta ini mulai ngaji kan tahun 90-an. Pas sebelumnya kan mana ada ngaji-ngaji gini. Paling sholat ke masjid 5 orang. Saya masih ingat 30 tahun masuk Jakarta. Di masjid paling 3 orang, jemaah 4 orang. Sekarang Masya Allah udah pada insaf. Saya ingat dulu tahun 90-an awal paling 3 orang sholat jemaah ke masjid. Kalau zuhur asar nggak usah dihitung, 2 orang. Dia imam, dia makmum, dia azan, dia qomat. Dia marbot, dia lah semua. Iya, iya betul. Dia imam, dia marbot, dia azan, dia qomat, dia sholat. Sekarang alhamdulillah tahun 90-an mulai orang rajin ke masjid. Ceramah sudah semakin banyak, ustadz semakin di mana-mana, kesadaran beragama semakin tinggi, Masya Allah. Ya, di atas 90-an itu baru saya lihat di Indonesia, apalagi di Jakarta. Sekarang coba lihat ngaji, walaupun banyak stres. 551 sudah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Allah sudah terang-terangan di ayat ini mengatakan, jangan kamu jadikan teman setia Yahudi dan Nasrani. Orang bangga, oh kawan saya Pak, siapa Pak Simo Rangkir, sahabat saya. Kok bersahabat sama orang kafir bro? Saya SD, SMP, SMA, saya banyak mereka, makan mayoritas. Nggak pernah saya jadikan mereka sebagai sahabat, sebagai teman dia. Apa beda sahabat dengan teman? Kalau sahabat tempat kita curhat, tempat tukar pikiran, tempat diskusi. Kalau teman, ya teman jalan, teman kampus, teman kuliah, teman kerja, selesai. Jangan antum curhat sama orang kafir. Kalau kita teman sahabat kita orang taat, jalan ke luar negeri, astagfirullah, mau zuhur ya, di mana masjid? Tapi kalau sahabat kita non muslim, siapa ingatkan antum? Antum lupa, dia lupa. Bukan lupa, yang enggak sholat. Iya Pak, teman saya mayoritas mereka, tapi saya tidak pernah jadikan mereka sebagai sahabat. Ke rumah saya aja nggak pernah mereka, karena saya kondisikan jangan. Kenapa Pak? Dia pipis sembarangan, pipisnya kena celana, kena kaki, duduk di karpet tempat sholat kita, kan najis. Orang bangga, oh teman saya Pak Simanjuntak sering ke rumah, goblok. Kakinya kan kena najis itu tadi, yang pipis. Kita kan ada toharoh, bersuci. Mereka kan gak ada toharoh. Habis pipis pancar di tembok, selesai. Kaki kena, celana kena pipis. Betul Pak. Orang banyak gak berpikir seperti itu. Kalau saya pikirkan itu. Kalau saya dekat dengan ente
ente pipis sembarangan, lengket di kaki, lengket di celana, masuk ke karpet saya, kan jadi najis. Saya sholat di situ, bro. Ya guys. Jadi berpikir kita harus detail. Terutama anak-anakku yang muda-muda ini ya. Berteman boleh, bagus, nggak apa-apa. Semua agama nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan sahabat. Sahabat pilih yang taat, mengingatkan kita ketika lupa, kita mengingatkan dia ketika dia lupa. Itulah sahabat itu. Bukan membenarkan perkataanmu, tapi selalu berkata benar kepadamu. Itulah definisi sahabat. Saya ulangi, bukan membenarkan perkataanmu, tapi selalu berkata benar kepadamu, meskipun mungkin kadang menyakitimu. Sakit teguran dia, tapi karena cinta dia sama kita. Kalau kita sudah punya sahabat seperti itu, jadikan dia sahabat terbaik. Peluk dia, bisikkan di kupingnya, jadikan aku sahabatmu dunia akhirat ya. Besok kalau kamu tidak temukan aku di sorga, tolong kamu cari. Sahabat kita besok mencari kita, Pak ini. Saya besok mencari jamaah saya. Sekian ribu jamaah akan saya cari. Sebaliknya begitu. Kalau Bapak nggak temukan saya, tolong tanyakan kepada Allah di mana saya. Kita harus saling mencari nanti di padang mahsyar itu. Ya Pak ya, mau ya? Saling mencari, kita saling mendoakan. Doa orang-orang yang soleh itu insya Allah dijabah oleh Allah. Asal yang didoakan itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Insya Allah kita bisa diselamatkan oleh doa orang lain. Tapi kita tidak melakukan dosa besar-besar ya. Insya Allah dosa kecil dihapuskan. Tapi kalau dosa besar berzina, mencuri, termasuk ibu-ibu maaf ngerumpi dosa besar loh. Kalau orang Medan bilang dosa kering. Kenapa sebut ngerumpi dosa kering? Karena nggak ada untungnya. Kalau korupsi masih bisa beli rumah. Kalau mencuri masih bisa beli mobil. Tapi kalau ngomongin orang, dunia nggak dapat, akhirat neraka. Jadi orang Medan itu pintar Pak. Dosa kering kau ngomongin orang kata. Kenapa sampai kering? Nggak ada untung. Kalau kita korupsi 10 miliar, beli mobil saya. Sisanya beli rumah mewah. Dunia masih dapat saya Pak. Tapi kalau saya ngomongin orang, menjelek-jelekin orang, nggak ada untungnya kok. Jakem kalau bahasanya, tahu jakem? Jaga cangkem. Cangkem tahu? Mulut. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa, bukan bahasa Batak itu. Jawa Barat. Cangkem. Ya? Yang kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Ada nggak di Indonesia? Islam jadi olok-olok. Jangan angkat, mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Agama jadi olok-olok. Al-Quran jadi permainan. Terutama 5 tahun terakhir saya lihat itu. Agama Islam menjadi olok-olokan orang. Jadi permainan, jadi bulian Islam itu. Jangan angkat orang seperti ini. Yang mengangkat beliau siapa dulu? Antum kan? Siapa? Terus siapa? Kok bisa menang dia? Atau Pak Ketua? Kok bisa menang? Di mana-mana saya tanya, enggak Pak. Tapi dia yang dilantik. Ini nanti kita tanggal 14 ya. Bismillah. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang istiqomah, yang jujur dan adil. Iya. Amin gitu ya. Kalau amin gitu. Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Jangan lagi lakukan itu. Apalagi sekarang saya lihat ada calon pemimpin kita insya Allah jujur. Siapa? Amin. Insya Allah ya. Saya untuk sementara waktu gubernur dia, setahu saya tidak punya kasus, tidak ada uang raya yang dia makan, tidak pernah dipanggil KPK. Kan berdasarkan track record dalam waktu dia menjabat dulu kan. Soal ke depan dia rusak itu nggak urusan saya. Yang kita nilai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang dia lakukan. Saya bukan kampanye menggiring gitu loh. 55758 55758
Surat 5. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Siapa yang sering berdoa Islam itu? Ahlul kitab kata Allah, Yahudi dan Nasrani. Orang yang mendapat kitab sebelummu, itulah Yahudi dan Nasrani, menjadikan Islam sebagai olok-olok. Lihat di media itu, Islam itu diolok-olok karena media mereka punya. Kita nggak punya media, Pak. Makanya siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Itu sering saya bilang. Kalau kita ingin menguasai dunia, kuasai media, kuasai televisi. Karena masyarakat Indonesia masyarakat nonton, bukan masyarakat baca. Apa yang disajikan di televisi itu yang masuk ke sistem berpikirnya dan mempengaruhi pola pikirnya. Lihat istri-istri bapak, bukan baca koran dia nonton TV. Masyarakat kita masyarakat nonton, bukan masyarakat baca. Kalau membaca bisa menganalisa, bisa menilai. Kalau nonton enggak, sekali lewat selesai. Makanya berbahaya masyarakat nonton itu. Yang paling bagus masyarakat baca. Negara maju, orang membaca bukan menonton. Di sana televisi nggak laku di Eropa itu, Pak. Yang laku itu koran, majalah. Di kita nggak. Yang laku televisi, koran nggak laku. Kecuali saya yang baca. Saya dari kecil biasa baca koran, baca majalah. Majalah apa saja. Ayah saya kepala sekolah, suka membaca. Jadi kami dikondisikan selalu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menambah ilmu, pengetahuan, pemahaman, analisa. Setiap kalau kita membaca bisa menganalisa. Kalau mendengar nggak sempat, karena lewat terus dia. Habis berita selesai. Bagaimana untuk menganalisa itu? Ya. Kemudian poin ketiga. Masih ada waktu? Banyak. Sampai jam berapa? 10 ya. Sendiri aja tinggal di sini. 3. Pemimpin harus memiliki keahlian di bidangnya. Catat dulu 1784. 1784 9105 1736. Saya ulangi, 1784 9105 atau 105, kemudian surat 17 ayat 36. Langsung. Pemimpin harus memiliki keahlian di bidangnya. Jangan hanya diangkat tapi nggak tahu apa-apa, nggak bisa kerja. Betul yang kerja stafnya, tapi dia harus tahu. Makanya saya nggak mau aktif di politik. Karena cenderung politik itu bagus. Yang tidak bagusnya orang yang berpolitik. Jangan bilang politik jahat. Politik itu nggak jahat. Yang jahat itu orang mengendalikan politik itu. Politik itu ilmu, Pak. Bagus dia itu. Karena saya sarjana politik. Buktinya saya bagus. Kalau bapak kalau ustadz nggak berpolitik ngapain belajar? Kalau ustadz Mengajar orang. Saya kan ngajar di kampus, menjelaskan mana politik yang benar itu. Iya, udah. Iya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Contoh sederhana sekali. Setiap ustadz punya karakter sendiri. Ada yang ustadznya lembut, ada yang keras tegas model saya, ada yang campuran keras dengan lembut. Ya, masing-masing punya karakter memang. Dan itu memang sunnatullah. Sunnatullahnya lagi, tidak semua jamaah senang sama orang keras. Bapak inilah jujur, belum tentu semua senang sama saya ini. Ada yang dumel gitu. Iya, karakternya begitu. Beliau kan duduk sini terpaksa ini sebenarnya. Di rumah istri cerewet, mendingan ke masjid. Iya. Ada karakter orang senang sama ustadz yang lembut. Seperti Agim kan lembut. Ada sama jamaah, jamaah. males. Iya, ada macam-macam. Ya memang manusiawi kan. Senang sama sana, senang sama sini, senang sama itu.
Subhanallah, itulah kebesaran Allah. Kemudian udah surat berapa tadi? 91 ayat 5. Iya, 9105. 9 ayat 105. Udah? Ya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah memerintahkan kita bekerja, laki-laki. Rasul bekerja keras loh. Para sahabat bekerja keras. Jadi maaf ya Pak, saya paling enak kalau bahasa ekstrimnya melihat laki-laki santai. Karena kewajiban kita nanggung siapa Pak? Diri sendiri, anak, istri, orang tua, mertua. Kewajiban kita Pak. Ayah kita udah meninggal, siapa nanggung bertanggung jawab terhadap ibu kandung kita? Kita. Menanggung adik kandung kita yang belum menikah perempuan siapa? Kita Pak. Jadi Bapak jangan bilang, berat saya Pak, adik saya perempuan belum menikah, saya sudah meninggal. Kewajiban kita. Kalau kita ikhlas dan tulus, insya Allah rezeki kita dibukakan Allah. Yang penting kita ikhlas. Kita pengganti ayah. Jadi rumah tangga itu kita laki-laki pengganti ayah. Kitalah tempat bersandar ibu kita. Jadi jangan bilang mengeluh, seberat saya Ustadz, saya nanggung ibu saya. Subhanallah. Bagi kita sebuah kebahagiaan ya, bisa kita berikan makan ibu kandung kita. Dia makan layak. Saya kalau ibu saya makan itu, saya lihatin gitu kalau dia lah apa itu. Masya Allah. Iya, bahagia kita memberikan makan ibu itu yang besarkan kita, sudah ngandung kita 9 bulan lebih. Sekaranglah hari tuanya kita bahagiakan. Apa yang pingin kita beli, pingin jalan-jalan kita bawa jalan. Iya, kita bahagiakan mereka, mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kita. Siapa sini yang masih punya ibu? Wah, hampir semua masih punya semua. Bahagiakan mereka Pak. Bikin mereka menangis karena bahagia, bukan menangis karena sedih. Mak, besok jalan-jalan yuk, hari Ahad terserah mak kemana. Ke mall, mau makan apa mak? Ini ada enak ini Mak. Kita menangis Pak, melihat ibu kita lahap. Mungkin belum pernah dia makan seenak itu. Bahagiakan mereka. Apalagi ibu kita mungkin dah 70, 80. Berapa lama lagi lah dia bersama kita? Siapa sih ini orang tua sudah 80, 90? Ada yang 80? 60 lebih ya? 70? Siapa 80 lebih? Iya, masih ada Bapak. Masya Allah. Bahagianya Bapak ya. Usia gini masih punya ibu. Kita perlu menangis kita, ya Allah. Masih punya ibu aku, ya Allah. Masih ada yang kupeluk setiap hari. Mencium tangan ibu itu sebuah kenikmatan Pak. Apalagi lebaran itu, Masya Allah. Kalau sudah lama ibu ayah saya meninggal. Ya, anak-anak aku sekalian ya nak ya, muliakan ibumu ya nak. Ummuka, 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 ibumu, 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 kata Rasulullah. Mengandung, melahirkan, menyusui. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. 9 bulan lebih kita di kandungannya. Masya Allah. Baik, 1736. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu. Pendengaran, penglihatan, hati kullu semua akan diminta pertanggungjawaban. Bapak ini besok kelihatan ini di rekaman. Kemana mata, kemana hati, kemana pendengaran, kemana duduk, jam berapa duduk, kenapa duduk, lama duduk di kafe atau di masjid. Siapa senang ke kafe sini, berani jujur? Di kafe bisa 4 jam Ustaz. Kadang saya heran, subhanallah, dari pagi saya berangkat, pulang siang jam 2 masih juga di kafe.
nggak tahu berapa kali nambah kue, nambah kopi. Subhanallah. Di pengajian setengah jam gelisah. Ini udah gelisah ini. Iya, di pengajian setengah jam gelisah. Karena pengajian setan mengganggu, Pak. Di kafe tidak. Makanya orang 10 jam pun di kafe nggak ada masalah. Sekarang coba lihat kafe di kota-kota besar, tumbuh kayak jamur. Sampai jam 1 malam, Pak, itu. Jual singkong goreng. Sekarang kan lagi traditional food ya. Singkong goreng, ubi goreng, apalagi jagung goreng dengan kopi, teh. Saya bilang, betah ya 5 jam di kafe, 6 jam di kafe. Ikut kampanye, tapi nggak ngaji. Siapa yang kampanye tadi? Ya dia kan ilham ke sana, tapi ngaji juga datang. Jadi seimbang dunia akhirat dia. Masih ada ayat. Keempat, pemimpin harus mendahulukan kepentingan umat. Udah ada nggak pemimpin seperti Indonesia? Belum ya? Sejauh ini amin. Calonnya ya. Pemimpin harus mendahulukan kepentingan umat. Itulah pemimpin yang benar. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia lapar duluan, baru umat belakangan. Umat kenyang duluan, dia belakangan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terutama Abu Bakar. Masya Allah. Dia lapar, Pak. Lebih banyak laparnya itu, Abu Bakar itu. Suatu saat ada tamu, Raja Romawi datang. Tunjukkan kepadaku istana raja kamu, katanya. Ini istana tempat Abu Bakar. Iya. Dia di mana? Itu Tuhan, di bawah pohon kurma tiduran. Subhanallah. Seorang pemimpin, Pak, Abu Bakar itu tidur siangnya di bawah pohon kurma. Berbekas di tubuh itu pohon apa itu, pelepah kurma itu. Bagaimana nggak ahli surga ya orang seperti itu? Subhanallah. Karena iman itu di sini, Pak, bukan di tangan. Letakkan iman di dadamu, letakkan dunia di tanganmu. Sekarang terbalik, iman di tangan, dunia di dada. Jadi yang ada hanya dunia. Berapa banyak orang berangkat pagi pulang malam, hanya dunia kan dia kejar. Kalau sedekah masih mendingan, kalau mau infak masih syukur, kalau zakat alhamdulillah. Ini enggak zakat, infak, sedekah enggak. Seandainya umat Islam seluruh yang mampu berzakat hari ini, kemiskinan tidak seperti ini. Yakin nggak antum, Pak Ketua? Antum yakin nggak semua orang Islam berzakat hari ini? Kalau zakat fitrah mungkin. Kalau zakat fitrah iya. Kalau fitrah zakat mal, harta. Zakat fitrah enggak, kayaknya semua ya. Iya, seandainya berzakat semua orang-orang kaya hari ini yang mampu, tidak sebanyak ini kemiskinan di Indonesia. Coba lihat, Pak, di jalan-jalan itu 99% Muslim yang minta-minta itu. Bapak ke negara-negara Nasrani mana ada, Pak? Di Eropa itu minta-minta di jalan. Cuma negara kita begitu. Di sana nggak ada, karena negara bertanggung jawab. Kalau negara Islam dari Baitul Mal diambil dananya, Pak. Kita nggak punya Baitul Mal. Makanya butuh, kalau saya jadi presiden, yang pertama saya bentuk Baitul Mal. Jadi harta orang kaya saya ambil, kalau bahasa ekstrimnya saya rampas sekian persen untuk Baitul Mal. Jadi siapapun yang miskin saya tak salurkan dari dana dari situ. Supaya berkah kita. Orang kayanya berkah, orang miskin terbantu. Kejahatan muncul karena kemiskinan kan. Yang korban orang kaya, makanya orang kaya jangan pelit. Yang korban dia nanti kok. Iya, kalau orang kaya itu pemurah, malah dia berbahagia karena tidak ada mengganggu dia. Contoh, kalau kita terbiasa bagi tetangga, orang lewat, Bapak ini bagus, baik sekali, sering berbagi loh. 40 tahun kemudian kita meninggal, masih diingat orang yang punya rumah ini, Masya Allah, baik banget Bapak ini, almarhumin. 50 tahun kita meninggal masih dikenang orang kalau kita orang baik. Jadi doa, Pak. Jangan sampai orang sejak meninggal Bapak ini ya, jemuran gak ada yang hilang kan. Berarti maliang. Iya. Iya, sejak meninggal lah beliau, jemuran gak ada yang hilang katanya. Berarti maliang. Iya, jangan sampai begitu omongan orang. Ya, insya.
Kemudian udah dibaca ayatnya, pemimpin harus mendahulukan kepentingan umat. 5 ayat 8. Poin keempat, 5 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Stop. Penegak keadilan karena Allah. Coba sertai bahasa itu. Karena Allah, bukan karena dia bawah tekanan. Bukan karena mengharapkan uang loh. Sekarang keadilan ditegakkan karena dia bawah tekanan. Keadilan ditegakkan karena uang. Coba sekarang kalau ada pertikaian, siapa yang kasih uang dia yang menang. Coba di pengadilan itu. Saya kadang menghadiri acara pengadilan itu ya. Orang-orang kadang nggak bersalah secara hukum, tapi karena dia tidak punya uang, kalah. Mau bilang apa? Jadi penegakan hukum berdasarkan uang, bukan berdasarkan realita hukum. Itu yang terjadi hari ini. Karena dari atas sudah rusak. Mengangkat pemimpin kita tidak sportif. Kalau kita memilih pemimpin yang cerdas dan beriman, enggak begini negeri kita ini. Kemudian terus Jika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ya, kelima, mempercayai bahwa jabatan berada dalam genggaman Allah. Artinya apa? Semua diketahui, dikontrol oleh Allah, tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Jadi jangan kita bangga jadi pejabat kalau kita menyimpang. Di dunia mungkin kita selamat, di dunia mungkin kita dipuji orang. Di akhirat gimana? Surat 326 Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba lihat betapa kuatnya kekuatan takdir dalam hidup itu. Jangan katakan, oh karena saya sarjana, oh karena saya alumni luar negeri, oh karena saya alumni ITB. Karena takdir. Banyak orang kok yang S2 dari luar negeri gak jadi apa-apa. Kawan saya S2 nganggur sampai sekarang. Mau bilang apa? Udah takdirnya begitu, dia ikhtiar tapi nggak dapat apa-apa. Cari pekerjaan susah, jualan nggak laku. Sekarang dagang apa? Susah, karena ekonomi susah. Coba lihat pasar-pasar sepi sekarang. Beras setiap hari naik, penduduk miskin makin banyak bertambah, kehidupan semakin susah, potensi kejahatan semakin tinggi. Ya beli ikan nggak sanggup, 40.000 loh Pak sekarang ikan. Daging lebih dasar lagi, 120.000 sekilo. Ayam paling murah 36.000 yang kecil. Dari mana uang rakyat ini sekarang? Beras aja mahal. Saya sering perhatikan tetangga, di Allah, tiap hari sayur, nggak pernah ikan lagi, apalagi ayam. Ya mama bicara, mungkin di sini juga ada seperti itu. Tapi bilang apa lagi? Ekonomi kita begitu, yang di atas enak, ya. Mobil mereka satu orang 3, mobil dinas Pak, ada Pajero, ada Sedan, macam-macam. Ya, karakteristik seorang pemimpin: 1, harus jujur. 9/119. Pertama harus jujur. 9/119. Udah.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Disuruh dengan siapa kita? Dengan orang yang jujur, orang yang benar. Karena kita dekat dengan orang jujur, kita akan menjadi jujur insya Allah. Sedikit banyak kan terpengaruh. Poin kedua, amanah 827. Kita selesaikan aja langsung. Baru sholat Isya. Amanah 827. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Amanah dari Allah. Dari manusia aja dikhianati, apalagi dari Allah. Pengkhianat. Yang ketiga, pemurah atau dermawan 2245. Surat 2 245 Al-Baqarah 2245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Apa arti pinjaman itu? Sedekah. Orang yang rajin sedekah itu, dia pinjamkan uangnya kepada Allah. Karena kembalikan bisa 7 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Karena dia pinjamkan itu kepada Allah. Syaratnya hanya satu, Pak, ikhlas. Sedekah itu yang paling bagus itu biar banyak, yang penting ikhlas. Ini sedikit nggak ikhlas. Banyak tapi ikhlas. Ini nasi goreng, tadi nggak pakai telur. Saya bukan nyindir ya, enggak. Dibuka, ya Allah, nasi goreng doang, nggak ada telurnya. Masya Allah, kan nanggung sedekahnya. Tanggung tinggalan. Kita udah bahagia, oh makan nasi goreng, rupanya ada telur. Ya Allah, sedekahnya nanggung. Keempat, fatonah cerdas 2269. Surat 2 269. Fatonah cerdas. Jadi orang Islam itu harus cerdas, bukan pintar, cerdas. Karena cerdas pasti pintar, tapi pintar belum tentu cerdas. Ia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hikmah itu dibalik peristiwa. Contohnya meninggal, pasti ada hikmahnya, Bu. Suami ibu meninggal muda, kan sering orang ngomong gitu ya. Ada hikmahnya, Bu. Ibu sakit, mungkin menyadarkan ibu supaya sholat. Maaf ya Bu, jangan tersinggung. Waktu ibu sehat belum tentu sholat. Sekarang ibu sakit-sakitan, Masya Allah, sholat ibu nggak tinggal. Ada hikmahnya, Bu, gitu. Jadi di balik peristiwa itu ada hikmah. Bahagialah orang bisa membaca hikmah dari kehidupan. Ada nggak bisa membaca hikmah, hanya membaca keadaan. Poin terakhir, tidak melupakan akhirat. Jadi seorang pemimpin itu tidak melupakan akhirat. 632. Tidak melupakan akhirat. Kalau dia ingat akhirat, dia tidak akan melanggar janji dan sumpahnya. Karena yang kebayang dia neraka. Kenapa pemimpin itu melupakan janjinya? Karena dia lupa neraka. Kalau dia ingat neraka, astagfirullah, kalau saya melanggar janji, resiko saya neraka. Karena saya ini pemimpin, saya ini bupati, saya gubernur, saya presiden. Ya, 632. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Coba lihat dunia, sebentar kok. Nggak terasa meninggal beliau. Innalillahi. Umur berapa? 69. Loh, kayaknya baru kemarin ya 50, udah 69. Iya, Pak. Nggak terasa. Seperti Ilham berapa umur? 30. Umur berapa meninggal? Yang diminta lah, umur berapa minta? Kalau saya minta 84 umur. Yang penting sehat dan bermanfaat. Iya, orang bilang kan saya pangkat 60 cukup. Saya enggak, saya bilang. Saya minta umur sama Allah, ya Allah, takdirkan hamba meninggal 84 tahun tapi sehat dan bermanfaat bagi umat
bagi keluarga, bagi saya. Sampai 84 tahun saya masih ngisi pengajian. Antum sudah banyak meninggal. Iya Pak, saya begitu. Ya Allah, takdir hamba sampai 80 tahun yang pasti bermanfaat untuk umat. Ya, ilham ya. Orang banyak minta muda meninggal, saya enggak, memang 84 saya minta. Mudah-mudahan dia kabulkan Allah. Sekarang umur saya 57. Berapa lagi? Berapa lagi tuh? Masih lama kan? Beliau udah meninggal mungkin ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi itulah kesimpulannya. Satu, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Dua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang mempermainkan Islam. Ketiga, pemimpin harus memiliki keahlian. Keempat, pemimpin harus mendahulukan kepentingan umat. Kelima, percaya bahwa jabatan dalam genggaman Allah. Itu barangkali pertanyaan. Langsung harus bertanya. Ciri-ciri orang pintar itu bertanya. Ayo. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang golput? Yang golput, saya nggak sepakat. Islam hidup disuruh memilih. Jangan golput karena masih ada pilihan, kecuali yang kita pilih itu yang tidak ada benar-benar orang. Sekarang masih ada Anies kok saya lihat. Iya kan? Akhirnya ketahuan. Iya, masih ada Anies lah. Insya Allah dia jujur. Dia tidak punya masalah. Ya, terus terang saya kampanyekan. Enggak salahnya kita milih Anies. Karena masih ada nilai kejujuran dia, kebaikan, wawasan, dia doktor. Ya, insya. Antum orang Ganjar ya? Prabowo. Jangan nggak memilih ya, saya nggak setuju itu. Hah? Jangan tidak memilih ya. Kecuali memang tidak ada pilihan dia. Saya nggak memilih kalau pilihan itu memang tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Memang saya nggak memilih. Tapi insya Allah masih ada saya temukan orang baik. Anies Baswedan. Amin. Sepakat ya? Ada lagi? Bukan kampanye, cuma mengirim. Saya bukan kampanye. Menggiring. Halo, iya. Bapak. Ya. Yang mana? Amanah 827. Ya, pemimpin itu harus amanah. Tapi kalau dia memang orang-orang baik, orang benar, insya Allah amanah kok. Tapi pilih track recordnya selama hidup lah. Misalnya dia tidak pernah jadi pejabat, tapi keseharian kelihatan. Ketua majelis taklim, ketua masjid, ya, orangnya jujur, sportif, nggak makan. Iya, ada lagi. Cari yang jujur. Ibu-ibu ada? Saya mengharap pertanyaan dari anak muda loh. Kalau umpamanya nanti qadarullah terjadi terpilih pemimpin yang pandangan kita kurang baik, Dan bukan orang baik yang kita bilang tadi ya. bukan orang baik yang bukan amin. Iya. Misalkan. Nah, lalu apa sikap kita saja? Ya diam. Apakah kita bersabar atau keluar? Keluar dari mana kok? Keluar dari negeri. Saya lihatnya mau bisa ke Madinah saja. Ente di dalam negeri aja nggak terima, gimana di Madinah? Keluar. Pindah. Pulang ke Jambi. Jambi masih Indonesia ya. Sama aja Medan. Ya bertahanlah. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita robah dengan doa. Kekuatan doa itu, doanya istajib lakum. Berdoalah kamu, saya kabulkan. Ya, kita doakan aja lah. Mudah-mudahan yang terbaik terpilih sebagai pemimpin. Amin. Tanggal 14 itu malamnya kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, kita khususkan, ya Allah takdirkan negeri kami dipimpin orang yang jujur dan amanah. Terus menerus doa sebelum pemilihan ini. Insya Allah dikabulkan Allah.
Ada lagi yang dari PDIP? Ah, ya. Kalau tunjuk tangan begini. Demokrat. Tadi begini tunjuk tangan. Pak, Pak Ganjar. kan apa namanya kezaliman pemimpin kita ini udah terlihat jelas banget ya kayak Iya. dari ucapan-ucapannya udah nggak bisa dipegang lagi ketika dia bicara tidak akan berkampanye dia akan kampanye seperti biasa ya. Itu hukumnya seperti apa Ustaz kalau udah kayak gitu Ustaz? Hukumnya dia atau kita? Hukumnya kita yang diam yang tidak bisa mengingatkan dan dia yang melakukan itu. Karena kalau kita sih sebenarnya nggak ikut berdosa, yang berdosa itu ulama yang tidak mengingatkan dia. Harusnya dinasihati ulama. Itulah fungsi ulama itu, Pak. Ya, mengingatkan pemimpin yang zolim. Tapi Indonesia jangan harap ada yang berani. Ditangkap, Pak. Beda dengan negara-negara Islam, ulamanya bersatu mengingatkan pemimpin yang zolim. Kita nggak ada yang berani. Kalau punya doa bisa. Oke, ada lagi? Iya. Apa mungkin pertanyaannya agak rumit ya, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting jangan sesat. Karena emang di antara Di sini antum dah kedengaran sedepan aja. Kalau nunjuk begini. 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 Bisa begini sama di depan. Bisa pilih Ustaz aja. Kalau ini sudah ada namanya. Apa pertanyaannya? apa Ustaz, di antara terutama di antara generasi muda sekarang ini ya Ustaz. Karena banyak stigma yang bilang politik itu jangan dikaitkan dengan agama. Cara menghilangkan stigma itu gimana? Jelaskan sama dia, politik itu bagian dari agama. Rasul mengatur strategi perang dari masjid. Strategi perang itu politik. Rasul mengatur strategi perang itu di masjid. Strategi perang itulah politik. Karena mereka nggak tahu definisi politik. Apa dia bilang politik kotor? Politik nggak ada yang kotor. Yang kotor orang mengendalikan politik. Saya kan sarjana politik, saya bilang. Politik itu nggak ada yang kotor. Dia ilmu itu, Pak. Ilmu politik. Political science. Yang kotor itu orang mengendalikannya. Sama dengan kimia. Kimia itu nggak merusak, tapi ketika dikendalikan orang salah, dia bisa meracun orang. Apa kita salahkan kimianya? Jadi kalau orang mengatakan politik itu kotor, jangan ngomong gitu, Pak Muncir ngamuk nanti bilang. Iya, enak aja bilang politik kotor. Yang kotor itu ente, songong bilang. Tapi di antara mereka udah dikasih bukti, udah dikasih bahkan sumber kitabnya, kayak masih susah gitu Ustaz buat ngilangin stigma ini. Ya karena masyarakat mengimani itu. Kedua memahaminya, ketiga meyakininya. Itu masalahnya, Pak. Selalu orang bilang politik itu kotor. Di mana kotornya saya bilang? Politik itu ditumbuhkan ilmu, didatangkan ilmu politik agar apa? Kehidupan teratur. Makanya disebut political science, ilmu politik. Dulu sebelum ada ilmu politik, kepala negara nggak jelas ngaturnya seperti apa. Muncul ilmu politik, kepala negara tugasnya ini, menteri tugasnya ini, gubernur tugasnya ini. Teraturlah karena ada ilmunya. Namanya political science. Sampai antum kan ada sekarang gitu kan, politik itu jahat, Ustaz. Mana ada ilmu yang jahat? Tapi kalau ilmu dibawa berbuat jahat, yes. Ya, contoh antum punya golok di rumah. Bikin nyembelih kurban, dapat pahala nggak? Tapi menggorok leher orang dapat dosa nggak? Ya sudah. Bukan pada parangnya, bukan pada goloknya, tapi pada ente-nya. Orang Medan bilang parang, Pak. Kalau di sini golok, kalau Medan parang. Parang kalau orang Medan. Kalau orang Indonesia perang, pakai golok. Ada lagi? Ini yang muda ini siapa ini? Anak Pak ini, yang baju hitam ini. Dari pesantren kan? Orang pesantren harus cerdas dong. Ada rapi kan namanya? Apa pertanyaan Pi? Bagaimana mencari jodoh yang cantik gitu? Apa Pi? Ilmu politik sama ilmu filsafat itu ada hubungannya? Oh beda, jauh sekali.
Ilmu politik mengatur kehidupan. Filsafat dasar ilmu. Makanya saya bilang filsafat, akar katanya filosofi, filsuf orangnya. Beda ilmu politik dengan filsafat. Ilmu politik itu mengatur. Filosofi itu dasar ilmu. Filsuf orangnya. Beda dengan sufi. Kalau sufi orang yang berzikir tengah malam, ya pakai kelambu segala macam. Itu dia orang-orang sufi. Kerjanya zikir 24 jam. Tapi anehnya anak istri tak bisa makan gitu loh. Wallahu a'lam, masya Allah. Tempat saya paling banyak itu dulu orang sufi itu. Di dalam kelambu, ya 20 hari 20 malam gak keluar itu zikir terus. Keluarnya ketika jam sholat habis masuk ke melambu zikir terus siang malam itu, masya Allah. Ada lagi? Ini di absen nggak ini? Bagusnya di absen sebenarnya. Jadi ada evaluasi kita. Per bulan berapa yang hadir, kemudian tingkat kehadiran, yang keempat fluktuatif kehadiran. Jadi bisa kita evaluasi. Misalnya ustadz siapa yang sepi, ustadz yang ramai, materi yang disenangi. Jadi harus ada evaluasi. Hah? Siapa yang paling ramai ustadz di sini? Hampir semua sama. Kalau tingkat kehadiran sama semua, makanya di absen. Jadi ada evaluasi. Dari absen itu baru kita lihat tema yang paling disenangi apa. Ya, seperti beliau. Apa Pak senangi temanya? Cenderung kemana temanya? Poligami. Masing-masing orang kan punya tema sendiri. Ada senang temanya perang, ada yang poligami, ada yang sedekah. Ya, udah ya cukup. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.